ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Sekolah Asli Negeri Karangbaru, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan pegawai SD Negeri Karangbaru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Puji serta syukur marilah selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Salawat beserta salam tanpa juga tersampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru, pada hari ini adapun kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama kegiatan diseminasi atau kalau bahasa lainnya itu pengibasan, ya, pengibasan untuk salah satu syarat tugas dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 9, dan alhamdulillah saya sendiri diberikan kesempatan untuk ikut andil dalam program calon guru penggerak angkatan 9, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain nanti diberikan kesempatan juga untuk berpartisipasi di angkatan-angkatan yang selanjutnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan diseminasi ini merupakan tugas aksi nyata di pembelajaran yang kami dapat di kegiatan calon guru penggerak, yaitu pada kegiatan atau pembelajaran modul 1.4, yaitu budaya positif. Jadi pada hari ini sekali lagi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu guru sekalian atas kesediaan atau kesempatannya untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Untuk yang berikutnya, kami mohon kesediaan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan yang lainnya pada saya pribadi dan pada Bapak Ibu guru yang lainnya. Pada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru kelas dan guru mata pelajaran yang sudah hadir, yang saya hormati juga rekan-rekan tenaga kependidikan di SD Negeri Karangbaru. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya sebagaimana kewajiban kita setiap hari di minggu ke-3 Oktober ini kita melaksanakan tugas, yaitu sebagai tenaga pendidikan dan guru yang ada di SD Negeri Karangbaru. Pada kesempatan ini pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan semua perangkat sekolah yang ada di SD Negeri Karangbaru ini. Kita telah bekerja sama dengan kompak
dengan ikhlas saling beritahu yang tidak tahu. Itu semua merupakan wujud nyata daripada kebersamaan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian dalam kesempatan ini, pagi ini memang kita sudah merencanakan bahwa sebelum kita mengikuti acara yang telah disediakan oleh Pak Tony sebagai CGP di angkatan 9, alhamdulillah dan terima kasih SD kita ikut berpartisipasi adalah Pak Tony. Sini kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Tony karena sudah melaksanakan proses mulai dari pendaftaran sampai kegiatan-kegiatan yang lain sampai ke pendampingan mengenai CGP. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan CGP ataupun calon guru penggerak. Beberapa hari yang lalu kita mendapat suatu edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sulawesi Utara bahwa diberitahukan kepada seluruh sekolah yang guru-guru ataupun tenaga pendidikannya yang belum mengikuti ataupun belum mendaftar calon guru penggerak ini supaya didaftarkan untuk di angkatan 11. Terkait dengan hal tersebut, awak nanyo di kita yang angkatan 11 ada tak yang daftar? Pak Rizky, tidak ya? Ya yang lain, Fitri, Haji Fitri, Tapi Priyanti, Ternak, alhamdulillah. Ibu Mia, oh belum cukup masa kerjanya. Nah, kemudian memang itu terkendala kalau memang belum memenuhi persyaratan masa kerja minimal 5 tahun. Nah, jadi tidak apa-apa pun ya, cuman ngintip-ngintip dan ngikuti ketika sudah cukup masa kerjanya itu silakan didaftar. Nah, terima kasih yang sudah mendaftar, berarti kita sudah ikut berpartisipasi dan ikut menyukseskan program-program dari pemerintah terkhusus di bidang pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, pada hari ini juga kita bersama-sama untuk mengisi survei yang dikehendaki oleh orang dinas. Tolong diisikan sesuai dengan apa yang dikehendaki, kemudian sesuaikan juga dengan keadaan yang ada di lingkungan sekolah kita masing-masing. Kalau memang itu di tingkat kondisi lingkungan. Nah, kemudian pada hari ini juga kita sama-sama berdiskusi, terkhusus Pak Tony pada hari ini akan mensosialisasikan atau bahasa lain pengimpasan beberapa disiplin ilmu yang menyangkut CGP ini yang akan disampaikan kepada kita semua. Artinya alhamdulillah, walaupun kita belum ada kesempatan untuk intake ataupun sosialisasi dari orang dinas, sebagai Pak Tony mewakili memperpanjangkan tangan daripada orang dinas, Pak Tony menyampaikan secara gembleng atau barangkali untuk hal-hal yang perlu disampaikan pada hari ini. Tentunya nanti kita sama-sama berpartisipasi, saling diskusi demi untuk kelancaran daripada terkhusus Pak Tony sebagai sudah CGP, kemudian yang lain-lain itu sebagai calon daripada guru penggerak. Mudah-mudahan dari tahap calon ini sampai ke tahap pengumuman kelulusan bahwa itu sudah resmi menjadi calon guru penggerak, nanti ada pelatihan-pelatihan, mungkin ada pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh beberapa orang guru pendamping yang sudah ditunjuk oleh orang dinas. Itu. Jadi dalam hal ini terkait dengan kegiatan tersebut,
Saya tidak memperpanjangkan mukadimah dan tidak memperpanjangkan waktu karena waktu kami sebelumnya kepada Pak Tony untuk memberi informasi, memberi penjelasan. Ini sudah disebut dengan tema diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi silakan Pak Tony untuk menyampaikan hal-hal ini sedetail mungkin sehingga kiranya nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kiranya dapat dijawab, ya silakan jawab. Kalau memang itu belum terjawab itu menjadi ditunda dulu untuk menjadi bahan pertimbangan yang akan datang. Mungkin demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, atas perhatiannya nanti saya ucapkan terima kasih. Barangkali Pak Tony awak dah baca lama mengikuti karena monitoril terkait mengenai rencana pembinaan pegawai dan pembinaan tenaga pendidikan di Jakarta. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi, saling diskusi. Mudah-mudahan kita pada hari ini akan menambah beberapa disiplin ilmu. Demikian dengan membaca ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi modul 1.4 budaya positif resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah atas motivasi arahan pada kami. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran untuk kami dalam pertama mengajar atau mengabdi di sekolah ini khususnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak, langsung saya mulai karena mengingat waktu. Setelah ini kita ada kegiatan lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar Bapak Ibu. Kegiatan ini izin saya rekam karena nantinya tugas ini akan kami jadikan bentuk video dan nantinya akan diupload di YouTube untuk dikirim ke fasilitator sebagai bentuk untuk pengiriman tugas. Baik, Bapak Ibu adik sekalian, seperti yang di depan ini judulnya yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Diseminasi ini seperti yang saya sampaikan tadi yaitu penjelasan. Tapi sebelum kita memasuki materi yang akan saya sampaikan, kita istilah itu ice breaking dulu, ya. Karena kita kan biasanya guru memberikan ice breaking kepada murid. Nah, hari ini kita sama-sama melakukan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai. Jadi Bapak Ibu, saya mohon kesediaannya untuk berdiri sebentar. Berdiri mencari pasangannya masing-masing. Mungkin Bu Sami dengan Bu Nia, Pak Rizky dengan Bu Identitas. Berpasangan berhadapan. Di geser sini Pak. Ya, saling berhadapan berpasangan. Jadi permainannya namanya siapa cepat dia dapat. Ya, jadi satu tangan kiri berada di belakang dan tangan kiri berada di belakang dan tangan kanan seperti orang melakukan salaman tapi tidak sampai tidak bersentuhan. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Bapak Ibu ditentukan dulu yang mana ganjil dan yang mana yang genap. Siapa yang ganjil, siapa yang genap? Sudah yang ganjil, tolong angkat tangan. Ganjil. Bu Mami ganjil, yang ganjil sudah ditentukan oleh ganjil yang mana yang genap. Peraturannya, apabila
saya menyebutkan angka ganjil atau genap, yang saya sebutkan mengangkat tangan yang tidak disebutkan. Misalnya angka 1 itu ganjil atau genap? Ganjil. 2, 3. Nah, jadi kalau kata saya 1, berarti yang ganjil menangkap tangan yang genap. Coba kita coba dulu ya, seperti orang bersalaman tapi tidak kenal. Siap? Tangan kiri berada di belakang. Ya, orang seperti mau salaman Bu Gusma. Nah, siap? 3. Jadi yang saya sebut, misalnya tadi kan ganjil dan genap sudah menentukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Bukti ganjil atau genap? Genap. Berarti kalau saya sebut 3, Bu Deta yang menangkap tangan mencoba untuk menghindar. Nah, yang Bapak, oke, siap, kita latihan lagi. Bersiap. Seperti orang mau salaman. Siap? 7. Ya, sekali lagi. Sekarang tantangannya kita, kesulitannya kita naikkan lagi. Tadi angka satuan, yang berikutnya angka puluhan. Angka puluhan. Ya. Bersiap. 54. Iya. 54. Sekarang satu kali lagi. Permainnya kita tingkat lagi kesulitannya. Sekarang perkalian atau penjumlah. Misalnya 5 ditambah 2, berarti hasilnya 7, berarti ganjil, ya. Atau misalnya 3 dikali 5, hasilnya berapa? Ya, siap. 4 ditambah 4. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Baik, kita mulai saja. Budaya positif. Dari judulnya ini, budaya positif. Kira-kira terlintas dari pikiran Bapak Ibu untuk budaya positif ini apa kira-kira? Makna dari budaya positif yang terbesit dari pikiran Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu? Silakan kalau ada yang melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ada lagi? Apa kira-kira budaya positif yang terpintas dari Bapak Ibu? Kebiasaan baik, ya benar sekali. Ada lagi? Ini kita hubungkan di lingkungan sekolah, ya, budaya positif yang terutama di sekolah karena kita tupoksi kita sebagai guru. Apalagi kira-kira? Ya itu contoh, benar, datang tepat waktu, yang membuang sampah pada tempatnya, itu termasuk budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, jadi tadi saya berada di sini, mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, bukan pada pengertian saya lebih tahu, lebih paham dari Bapak Ibu, tapi ini semacam berbagi, ya, berbagi pengalaman. Mungkin Bapak Ibu lebih paham dari saya, nanti mohon masukan, mohon kritikan, kalau ada pertanyaan nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Budaya positif, ya, ini oleh Paniparisa Sarjana Pendidikan PIP Angkatan 9 Kabupaten Musirawas Utara. Ini tujuan pendidikan, ya. Tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan
yang setinggi-tingginya, ya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kadar yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu siapa sih Ki Hajar Dewantara? Ya, Bapak yang disebut Bapak Pendidikan Nasional, ya. Itu mengapa di sini Ki Hajar Dewantara yang diambil, karena beliau merupakan pelopor pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kenapa menurut Ki Hajar Dewantara ini pendidikan yang ada di zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda? Karena penanganan pendidikan yang ada di zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Seperti Ibu Noni di SMP, pada waktu SMP beliau dulu atau SD beliau dulu, di SD anak sekarang berbeda, ya. Seperti contoh kecilnya saja, teknologi di zaman dulu teknologi sangat terbatas, tapi di zaman sekarang teknologi merupakan salah satu kebutuhan yang ada di dunia pendidikan. Yang berikutnya, budaya positif, ya. Tadi sudah Bapak Ibu sampaikan apa itu budaya positif. Misalnya tadi disampaikan kebiasaan baik, kebiasaan yang positif. Ini budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu budaya positif di sekolah, seperti yang tadi disampaikan. Kira-kira ada lagi contoh budaya positif yang ada di sekolah? Bu Isma, apa kira-kira contoh budaya positif yang ada di sekolah? Misalnya, ya, memasuki kelas harus mengetok pintu atau mengucap salam. Ada lagi kira-kira Bu Nia, apa contoh budaya positif yang ada di sekolah? Budaya literasi, ya, benar sekali. Budaya literasi misalnya sudah kita terapkan, yaitu membaca Al-Quran atau surat-surat pendek sebelum pembelajaran dimulai, ya. Jadi banyak sekali budaya-budaya positif yang ada di sekolah itu. Misalnya literasi tadi, mengucap salam sebelum masuk kelas. Yang berikutnya disiplin, ya, tanggung jawab. Ada lagi kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Jadi tujuan budaya positif di sekolah ini agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu budaya positif. Ini konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi itu konsep utama budaya
positif. Jadi ada tujuh konsep utama budaya positif. Yang tentunya yang pertama tadi perubahan paradigma belajar guru. Ya, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kira-kira dari poin yang pertama ini ada yang bisa menjelaskan dari poin pertama? Ya, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Silakan kalau ada yang mau berpendapat yang dimaksud dengan poin pertama ini. Bu Nia, kita mau bersampaikan pendapat. Membangun budaya positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kalau dalam yang terlintas di pikiran saya seperti membuat lingkungan sekolah yang ramah anak, sehingga anak atau peserta didik itu bisa belajar dengan aman dan nyaman, sehingga mereka bisa mengeksplorasi pemikiran, tindakan dan juga bisa menciptakan atau mengkontekstualisasikan pembelajaran yang sudah mereka dapatkan, sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Bu Nia. Baik, benar sekali ya. Tugas sekolah itu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Itu merupakan salah satu tugas sekolah. Kita kerucutin lagi di dalam kelas. Tugas kita sebagai guru itu memberikan lingkungan atau kelas yang positif, aman dan nyaman agar anak dapat bertindak, berpikir, merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi maksudnya di sini kita ambil contoh kecil saja, kelas. Kalau kelas kita kurang nyaman, kotor dan lain-lain, jangankan anak, kita sendiri saja merasa tidak nyaman kalau belajar di dalam kelas. Jadi itu tugas kita atau tugas sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Yang berikutnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa ini maksudnya kontrol kita sebagai seorang guru itu sangat berpengaruh terhadap disiplin tidaknya anak. Nanti lebih lanjut akan kita jelaskan di selanjutnya. Yang berikutnya, disiplin positif. Disiplin yang pertama, disiplin belajar dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Itu arti dari disiplin menurut bahasa Latin artinya belajar. Yang berikutnya, disiplin diri, membuat orang menggali potensinya untuk mencapai sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, itu. Yang berikutnya, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengaitkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau mencapai suatu tujuan. Ya, itu disiplin positif. Ini pengertian disiplin. Disiplin adalah, coba tolong Bu Risma dibacakan.
Disiplin adalah kemampuan dalam memerintah. Disiplin adalah kemampuan dalam memerintah diri sendiri, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terperintah orang lain. Terima kasih Ibu Rima. Jadi itu pengertian disiplin, kemampuan dalam memerintah diri sendiri, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terperintah orang lain. Ya, dalam artian tanpa paksaan. Ini maksud nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Ya, ini seperti kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Itu biasanya ada lagunya, ya. Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Jadi itu nilai-nilai positif yang ingin dicapai setiap anak yang kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, kita tolong untuk dibaca. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik, terima kasih Ibu. Ya, jadi perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Itu ada 3. Yang pertama, motivasi eksternal. Eksternal ini dari dalam, ya. Itu maksudnya, ya, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Itu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang berikutnya, untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan, ya. Yang berikutnya, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi itu yang pertama, motivasi eksternal. Kira-kira apa contohnya? Kalau di dalam pembelajaran motivasi eksternal, Pak Rizky, kira-kira contoh dari motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
memotivasi perilaku manusia dengan motivasi eksternal ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti di sini kita memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan yang baik dan tidak menyalahi aturan-aturan yang kita sepakati di sekolah. Sepertinya misalkan kita mempunyai jadwal piket, di situ sudah tertera nama-nama siswa yang piket. Nah, kita memotivasi mereka sudah mendapat daftar piket, berarti setiap siswa memiliki tanggung jawab, sehingga ketika mereka sudah melanggar itu otomatis dia akan mendapat tindak nyaman atau hukuman. Nah, jadi supaya siswa itu tepat waktu, kita memberi motivasi bahwa kegiatan mereka itu memiliki dampak yang positif untuk dirinya sendiri dan banyak siswa yang lain. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rizky. Ya, benar sekali. Contohnya tadi di dalam kelas, piket kelas, ya. Jadi motivasinya biar istilahnya biar tidak kena hukum, nanti kita harus melaksanakan jadwal sesuai yang sudah ditentukan, ya. Jadi itu. Misalnya contoh lagi, guru memberikan tugas atau PR biar besoknya tidak kena hukum, berarti PR itu harus dibuat, ya. Jadi itu. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia, cinta, kasih, dan diterima. Yang berikutnya, kesenangan. Yang berikutnya, penguasaan. Yang berikutnya, kebebasan, ya. Jadi itu. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia, cinta, kasih, dan diterima. Misalnya kalau di lingkungan sekolah, di dalam kelas, diterima oleh rekan-rekan yang lain tanpa membedakan anak ini kondisinya seperti ini, anak ini kondisinya seperti itu, ya. Bisa juga dari keluarga, dari teman, dari lingkungan sekitar. Yang berikutnya, kesenangan, ya. Banyak sekali kesenangan. Misalnya kesenangan mendapatkan hadiah, kesenangan mendapatkan imbalan, kayak itu. Yang berikutnya, penguasaan, dan yang terakhir kebebasan, dan juga ada lagi satu lagi, bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, cinta kasih atau diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru, ya. Ini 5 posisi kontrol guru, kita sebagai seorang guru yang coba Bu Mami atau di sini. 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Mendidik. Ya, jadi 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, berikutnya pemantau, dan manajer. Itu posisi kontrol seorang guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Ini pernyataan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kata membuat orang merasa bersalah. Misalnya Bu Risma mengatakan pada anak, kamu tidak berpikir, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol dulu, membuat orang merasa bersalah dari 5 posisi kontrol tadi. Pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai posisi kontrol, sebagai seorang guru, ya. Tanpa kita sadari, posisi
kontrol yang sering kita terapkan kepada anak itu sebagai penghukum, ya. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu posisi contohnya, posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Itu posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang berikutnya masih di posisi kontrol tadi, identitas gagal atau kontrol dari luar. Yang pertama, menghindari hukuman, ya. Guru berbuat itu penghukum atau menghardik, menunjuk, menyakiti, ya. Yang berikutnya, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ini contoh-contohnya. Yang berikutnya, membuat alasan-alasan muridnya, menghilang dan mengukur, mengajukan pertanyaan. Ya, jadi itu 5 posisi kontrol. Contoh-contohnya penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang berikutnya, identitas gagal, identitas sukses. Hukuman atau disiplin, konsekuensi, restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, ya. Jadi hukuman itu konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak. Yang berikutnya, menguatkan untuk murid, ya, anak dalam waktu panjang. Yang berikutnya lagi, korban mendapatkan keadilan. Itu dari hukuman tadi. Konsekuensi, korban bisa diabaikan, ya. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Yang terakhir, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan, ya. Ya, ini lanjutan dari tadi. Ini sama juga. Ya, yang berikutnya, yang selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Minta tolong Bu Aidil Fitri. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yaitu pengertian atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kata lainnya apa kira-kira? Keyakinan kelas, kesepakatan ke kelas. Kalau di kelas, kira-kira Bapak Ibu sudah ada kesepakatan dengan siswa? Sudah. Contohnya apa? Kira-kira kesepakatan kelas yang sudah dibuat.
Apa misalnya? Contohnya Pak Rizky. Mungkin kesepakatan kelas yang itu dilakukan sebelum tahun ajaran baru kita mulai, kan ada waktu pembuatan jadwal piket, struktur organisasi sekolah, kelas, kemudian mungkin kedisiplinan kehadiran siswa. Kan siswa itu diberi atau diperbolehkan datang tanpa keterangan itu cukup 3 kali dalam 1 tahun misalnya. Ketika ada kegiatan di luar kelas yang sangat mendesak atau siswa itu berhalangan untuk datang ke sekolah, misalkan itu wajib membuat surat atau orang tuanya untuk izin datang ke sekolah. Itu mungkin kesepakatan kita sama siswa. Ya, benar sekali. Itu salah satu contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contohnya tadi seperti disampaikan Pak Rizky, disepakati di awal tahun pembelajaran sebelum dalam waktu senggang menyusun jadwal, ya. Misalnya anak-anak tidak boleh tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 3 kali, ya. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Ada lagi contoh keyakinan kelas yang lain, Bu Fitrianti. Misalnya, ada lagi contoh keyakinan kelas, Bu. Ya, memakai sepatu di dalam kelas. Ada lagi, tidak boleh datang terlambat, ya. Itu salah satu. Tidak boleh makan di dalam kelas. Jadi kalau makan keluar. Ya. Yang berikutnya, budaya positif, ya, dari peraturan kelas yang dibuat tadi. Ini yang awalnya peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Jadi dari keyakinan kelas yang kita buat tadi itu berubah menjadi lingkungan yang positif. Misalnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat tidak boleh datang terlambat. Itu lingkungan positif atau kegiatan positifnya apa kira-kira? Mengajarkan anak untuk berdisiplin, ya. Misalnya lagi membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu budaya positifnya apa? Mengajarkan anak untuk selalu bersih. Terus ada tadi yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi, agar memakai sepatu di luar kelas. Positifnya apa? Kira-kira untuk keamanan, ya. Jadi biar anak sepatu harus memakai sepatu. Tadi anak tidak boleh makan di dalam kelas. Positifnya apa kira-kira? Kebersihan. Ada lagi positifnya, saling menghargai, ya. Mungkin di dalam kelas itu anak-anak yang tidak bawa bekal, ya. Terus guru lagi menjelaskan, ada anak yang makan, tapi positifnya untuk saling menghargai. Ini peraturan dan keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju. Selalu, ini contoh, ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Coba Bu Deta, tolong dibaca. Oke, yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya yaitu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, rasa tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kebaikan yang dituju menghormati orang lain dan diri sendiri.
Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang dituju, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai yang dituju, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kebajikan yang dituju, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Adapun keyakinan kelas untuk kebajikan yang dituju, terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Ya, terima kasih Bu Deta. Jadi itu peraturan dan kebajikan yang dituju. Yang pertama tadi, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kebajikan yang dituju itu tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Kebajikannya dituju menghormati orang lain dan diri sendiri, ya. Jadi itu kebajikan atau peraturan yang dibuat. Yang berikutnya, pembentukan keyakinan kelas, ya. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi ini tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas. Mungkin sudah Bapak Ibu terapkan. Yang berikutnya, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilih atau memilah keyakinan kelas yang penting. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibahas dan disepakati secara bersama antara guru dan murid, ya. Jadi sebaiknya ditulis, dimusyawarahkan kira-kira apa yang mereka inginkan dan dijelaskan kalimat-kalimat positifnya, dan yang terakhir baru mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Yang berikutnya, segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri, ya. Jadi itu segitiga restitusi tadi. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama, satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, ya. Yang kedua, restitusi, guru dapat membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksa. Itu segitiga restitusi ini, ya. Segitiga restitusi itu yang pertama validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, jadi ini contoh-contohnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Jadi kalau anak, istilahnya itu kalau ada anak yang bermasalah, misalnya anak datang terlambat yang sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat tadi, anak itu di restitusi, ya. Jadi ini tahapan-tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Kalau kita panggil dulu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu, ya. Yang berikutnya, restitusi yang kedua, validasi kebutuhan. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan.
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu segitiga restitusi. Ya, jadi itu Bapak Ibu penyampaian atau designasi saya pada hari ini. Ya, designasi modul 1.4 saya pada pagi hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang perlu dikomentari, persilakan kepada Bapak Ibu. Gimana, tidak ada? Kalau tidak ada, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin masih banyak kekurangan atau kehilapan dari penyampaian saya tadi. Itu merupakan kesalahan dari diri saya, kelebihan kedepannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya masih proses belajar, jadi ini merupakan berbagi praktik baik. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.